Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita hingga saat ini terus mempelajari ilmu yang terbesar, ilmu yang terwajib, ilmu yang terpenting, ilmu tertinggi, termulia, ilmu yang paling dibutuhkan, ilmu yang paling menyelamatkan, ilmu yang paling membahagiakan, ilmu yang paling mengangkat ketinggian derajat seseorang, yaitu ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kenalkan dirinya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika kita mengetahui bahwasanya dalam ilmu yang paling mulia ini ternyata didapati banyak dari sekian kaum muslimin yang menyimpang dari kebenaran dalam ilmu yang mulia ini. Begitu banyak kaum muslimin yang tidak memahami kebenaran yang sebenarnya dalam ilmu yang mulia ini, justru kemudian berada di keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, keyakinan yang tidak sesuai dengan pemahaman as-salafus salih dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum
dan generasi-generasi terbaik setelahnya. Oleh karena itu, hal ini menjadikan kita lebih serius lagi untuk mempelajari ilmu ini dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas ilmu yang mulia ini, diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kembali kita dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon tambahan taufik darinya dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas kebenaran ilmu ini, yaitu terutama dalam tauhidul asma was sifat, yang mana majelis kita adalah majelis yang mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan begitu banyak perkara tauhidul asma wa sifat, yang menjelaskan kaidah-kaidah besar dalam tauhidul asma wa sifat, sekaligus juga menjelaskan tentang beberapa bentuk penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat, di mana dalam pengantar kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah surah ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan bahwasanya inilah, artinya apa yang akan beliau jelaskan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Dan pada pelajaran kita yang lalu kita masih menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang penting, kaidah-kaidah ahlus sunnati wal jamaah yang hendaknya betul-betul dipahami, yang hendaknya betul-betul diilmui, yang hendaknya betul-betul diyakini, yaitu tentang kaidah-kaidah besar dalam tauhidul asma was sifat, di mana pada pelajaran yang lalu kita telah menjelaskan 2 atau 3 hal bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah yang pertama tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Ahlus sunnati wal jamaah tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga yang kedua, bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah tidak menyimpang, tidak membelokkan, tidak menyimpangkan makna atau lafaz dalam tauhidul asma was sifat, yaitu la yuharrifun. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidak la yuharrifun al-kalima an mawadhi'i, tidak menyimpangkan, tidak bersikap tahrif dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk tahrif dalam penjelasan kita yang lalu terbagi 2, yaitu tahrifun fil mabna wa tahrifun fil ma'na, atau tahrifun lafzi wa tahriful ma'na, yaitu bentuk penyimpangan di dalam dalam lafaz, ataupun yang kedua bentuk penyimpangan
dalam makna. Dan juga hal yang ketiga yang kita jelaskan sedikit pada pelajaran kita yang lalu, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah la yufawwidun, yaitu tidak bersikap tafwid. Yaitu apa tafwid? Tafwid adalah menyerahkan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dengan meyakini bahwasanya zahir dalam ayat-ayat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah itu yang dimaksud. Mereka mengatakan kita tidak tahu maknanya. Kita meyakini bahwasanya zahir daripada lafaz-lafaz tersebut bukanlah itu maknanya. Ketika ditanya apa maknanya, mereka mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Ini menyimpang. Yang benar, akidah yang benar, bahwasanya makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diketahui. Adapun yang tidak diketahui adalah kaifiyahnya. Yang tidak diketahui adalah bagaimananya. Adapun maknanya maka kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui maknanya. Untuk diketahui maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Dan yang terkandung di dalam Al-Qur'an banyak tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling hendaknya ditadabburi dan dipahami adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tauhidul asma wa sifat. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak bersikap ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ilhad? Yang dimaksud dengan ilhad secara bahasa, al-ilhad adalah al-mailu wal-udulu 'anil syai'. Al-ilhad secara bahasa Arab artinya adalah menyimpang, belok dari sesuatu. Itu secara bahasa. Menyimpang, belok dari sesuatu. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-ilhad adalah huwa, sebagai dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilhad huwa al-udulu bi asma'illahi wa ayatihi wa sifatihi 'anil haqqi tsabiti fiha. Bahwasanya al-ilhad adalah seseorang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran yang mestinya terjadi dalam hal-hal tersebut. Jadi al-mail wal-udul anil haqq wa anil haqq tsabit. Yang dimaksud dengan ilhad adalah menyimpang, belok, menyimpang dari kebenaran yang semestinya. Inilah makna al-ilhad. Oleh karena itu
masuk dalam makna al-ilhad ini semua sikap yang menyimpang. Masuk dalam makna al-ilhad ini semua sikap yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah bersikap ilhad. Mereka yang menyerupakan, mereka juga masuk dan terjatuh pada sikap ilhad. Mereka yang membagaimanakan juga masuk dan termasuk dalam sikap ilhad. Mereka yang mentakwilkan, menafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang, maka ini juga masuk dalam sikap ilhad. Mereka yang bersikap tafwid juga telah masuk dalam sikap ilhad. Mereka yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka telah bersikap ilhad. Mereka yang menetapkan nama-nama tetapi meniadakan sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut, maka ini juga sikap ilhad. Mereka yang mengimani sebagian dan menafikan, meniadakan sebagian, maka ini juga telah bersikap ilhad. Mereka yang menyerupakan tamtsil, mereka yang meniadakan ta'til, mereka yang membagaimanakan mereka yang mentakwilkan tanpa kebenaran dengan penafsiran yang batil, maka semua ini adalah merupakan sikap ilhad. Semuanya yang menyimpang dalam kebenaran maka telah menyimpang maka mereka telah bersikap ilhad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, memiliki nama-nama yang indah, memiliki nama-nama yang pada puncak kebaikan, puncak keindahan. Maka hendaknya kalian beribadah berdasarkan nama-nama tersebut, memohon berdoa kepada Allah berdasarkan nama-nama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkan orang-orang yang bersikap ilhad itu, mereka biarkan orang-orang yang menyimpang tersebut, sesungguhnya mereka akan diberikan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu para ulama mencontohkan beberapa sifat ilhad. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada bentuk-bentuk sikap ilhad. Yang pertama beliau mengatakan yaitu menamakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah. Al-Uzza yaitu berhala mereka namakan Al-Uzza, mereka katakan ini diambil dari nama Al-Aziz. Terus mereka juga memiliki berhala namanya Al-Manat, mereka katakan ini diambil dari kata-kata Al-Mannan. Dan mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sikap al-ilhad, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas.
ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Bapa, maka ini adalah merupakan bentuk penyimpangan. Dan di antaranya juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebagian orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai insinyur alam semesta. Ini tidak pantas. Beliau atau mereka mengatakan dan menamakan Allah Subhanahu wa taala nama yang tidak pantas. Di antaranya dengan mengatakan bahwasanya Allah adalah insinyur alam semesta. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pantas. Ini ilhad. Dan ada hal-hal yang seperti ini yang terdengar dari sebagian orang. Kenapa mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala? Adapun maknanya, maka kita tanya kepada orang yang mengatakannya. Jika yang dia katakan makna tersebut adalah makna yang benar, maka kita menerima maknanya tapi tidak menerima lafaznya. Adapun jika yang dia maksudkan makna dari lafaz tersebut adalah makna yang tidak benar, maka kita menolak lafaz dan makna. Oleh karena itu, jika ada lafaz-lafaz yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penamaan, maka dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menerima lafaznya, tidak menetapkan lafaznya. Adapun maknanya, maka kita perlu tanya kepada orang yang mengatakannya. Kemudian juga di antara bentuk ilhad, yaitu penyimpangan, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak sempurna, an-naqais wal uyub, seperti mereka yang mengatakan, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya innallaha faqir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faqir. Maka ini adalah bentuk ilhad, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk yang keempat dalam sikap ilhad adalah ta'tilul asma' al-husna an ma'aniha, yaitu meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari maknanya. Maksudnya apa? Yaitu mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', tapi bila sam'in, tapi tanpa pendengaran. Al-Basir bila basar. Allah memiliki, tapi mereka mengatakan nama tersebut kita tetapkan tapi tanpa penglihatan. Mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat yang terkandung dalam makna tersebut. Maka ini adalah sikap ilhad. Ya, ini adalah merupakan sikap ilhad. Dan tentunya dalam ta'til, sebagaimana telah kita berulang-ulang, bahwasanya ta'til terbagi dua. Ada at-ta'tilul kulli dan ada at-ta'tilul juz'i. At-ta'tilul kulli yaitu peniadaan keseluruhan, tidak mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dan ada juga at-ta'tilul juz'i, yaitu mengimani sebagian dan menolak sebagian. Apa yang menurut akal mereka diterima dan apa yang tidak menurut akal mereka tolak. Maka ini adalah merupakan sikap ta'til. Dan ahlu sunnah wal jamaah, penetapan mereka, isbat mereka, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, penetapan mereka salimun minat tanzil, selamat daripada penyerupaan. Dan tanzih ahlu sunnah wal jamaah li asma'illahi wa sifat, dan pensucian ahlu sunnah wal jamaah
terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, salimun minat ta'til, selamat daripada at-ta'til. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa meniadakan. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sucikan diri Allah Subhanahu wa taala darinya. Kemudian bentuk ilhad yang kelima yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah at-tashbih. Yaitu penyerupaan. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Inilah beberapa bentuk contoh ilhad yang jelas kesimpulannya bahwasanya segala bentuk penyimpangan dari kebenaran yang terdapat, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk penyimpangan tersebut itu adalah merupakan sikap ilhad. Wala yukayyifun, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak membagaimanakan? Maksudnya tidak membagaimanakan sebagaimana kita telah jelaskan juga dalam pelajaran kita pelajaran kita yang lalu, bahwasanya la yukayyifun, tidak membagaimanakan artinya tidak menetapkan bagaimananya. Artinya tidak mengetahui bagaimananya. Benar bahwasanya setiap sesuatu ada bagaimananya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada bagaimananya. Bagaimananya itu ada, tetapi kita tidak mengetahuinya. Karena yang namanya sesuatu mesti ada bagaimananya. Bagaimana hal tersebut ada, tetapi kita tidak mengetahui bagaimananya. Kita tidak mengetahui bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tiadakan bukanlah meniadakan bagaimananya, tapi yang kita tiadakan adalah meniadakan pengetahuan kita tentang bagaimananya. Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, turun ke langit dunia. Maka ini ada bagaimananya, tetapi kita tidak mengetahui bagaimananya. Kenapa kita tidak mengetahui bagaimananya? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah turun, tapi tidak mengabarkan kepada kita bagaimana turunnya. Dan keimanan kita tidak melewati hadis. Jika hadis hanya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, maka sebatas itu pula keimanan kita, dan tidak melewatinya dengan menambah dan menjelaskan bagaimananya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan tidak membagaimanakan, yaitu kita tidak bertanya bagaimananya. Yang kedua, kita tidak menetapkan bagaimananya. Karena kita memang, yang ketiga, kita tidak mengetahui bagaimananya. Yang kita tetapkan apa? Maknanya. Yang kita tetapkan adalah maknanya. Adapun bagaimananya maka kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana kita tidak mengetahui bagaimana sifatnya Allah, bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak juga mengetahui bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui adalah maknanya. Makanya dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbatul ma'ani, la itsbatul kaifiyat. Penetapan makna, bukan penetapan bagaimana. Itsbatul wujud, penetapannya, dan tidaklah penetapan bagaimananya. Kenapa? Karena mengetahui bagaimananya sesuatu itu hanya bisa diketahui dengan 3 jalan. Jalan yang pertama kita ketahui dengan melihat secara langsung, dan kita
jalan ini tidak ada dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimananya dengan jalan yang kedua, yaitu melihat yang semisalnya. Dan ini juga tidak ada. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita juga tidak mungkin mengetahui bagaimananya dengan jalan ini. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan jalan berita. Dengan jalan berita. Dan ini juga kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW tidak mengabarkan kepada kita bagaimana. Yang dikabarkan kepada kita adalah makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun bagaimananya, maka kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalam di antara rukun terpenting yang hendaknya diketahui ketika seseorang ingin selamat dalam tauhidul asma wa sifat, di antaranya adalah qat'ut tama'i an idrakil kaifiyah, yaitu memutuskan keinginan untuk mengetahui bagaimana. Memutuskan keinginan untuk mengetahui bagaimananya. Oleh karena itu, perkataan yang sangat terkenal, karena ini merupakan jawaban dan bantahan dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bagaimana al-istiwa, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Al-istiwa maknanya diketahui, tapi bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah merupakan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, akal kita, perhatikan, akal kita terbatas. Akal kita memiliki keterbatasan. Sebagaimana pandangan seseorang memiliki keterbatasan, pendengaran seseorang memiliki keterbatasan, dan kekuatan kemampuan seseorang memiliki keterbatasan. Di siang hari kita bisa melihat, tetapi jika malam hari kita tidak bisa melihat apa yang kita lihat di siang hari. Pendengaran juga, terkadang kita memiliki apa yang bisa kita dengar, tetapi ada suara yang jauh yang mungkin tidak jelas karena keterbatasan pendengaran kita. Maka akal kita juga memiliki keterbatasan. Di antara keterbatasan akal kita adalah kita tidak mengetahui bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui adalah makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwasanya la yumathilun ahlus sunnati wal jamaah, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan sesuatu serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wa bihi nafsa, yaitu tidak meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, dan tidak bersikap menyimpang dalam meletakkan, memahami ayat-ayat dan dalil-dalil yang menerangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
dan juga la yulhiduna wa la yulhiduna fi ayatihi wa asma'i, dan tidak bersikap ilhad dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa la yukayyifun, yang keempat, yaitu tidak membagaimanakan, wa la yumathilun, dan tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi, kesimpulannya adalah at-tawaqquf, at-tauqif, tauqifiyah. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tauqifiyah, yaitu tidak melewati Quran dan hadis. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu yang ditetapkan. Apa yang ditiadakan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu ditiadakan, dan tidak melewati Al-Quran dan hadis. Adapun semua pembicaraan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang melewati daripada Al-Quran dan hadis, maka ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang tidak didasari oleh ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kalian bersikap yang tidak didasari dengan ilmu. Dan di antara sifat juga yang tercela di semua Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah dengan apa yang tidak kalian ketahui. Semua pembicaraan tanpa dalil, tanpa semua pembicaraan yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, yang melewati dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih, maka semua itu adalah pembicaraan atas Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, tanpa ilmu. Ini adalah bentuk kezaliman yang besar, dan adalah bentuk perbuatan haram yang besar, yaitu seseorang yang bersikap dan berkata tanpa didasari oleh ilmu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dari kaidah besar yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di awal-awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang akan lebih mengupas, lebih merinci daripada dasar-dasar kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap demikian, dan juga akan lebih merinci lagi beberapa dalil dan yang begitu banyak, di mana kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dipenuhi dengan dalil, dipenuhi dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mungkin waktu Isya sudah masuk atau belum? Sabi'at tamam. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.